kok makeup itu seru banget ya gitu, dan makeup itu adalah suatu metode yang dimana bisa merubah orang in the better way. Lu lihat kan muka gue bulat-bulat kan gitu. Ini maksudnya lu jadi model kayak gitu? Iya. Saat ini gue udah bareng sama seseorang, namanya bukan VJ Daniel, bukan Vidi Adiano juga bukan, tapi Vidi Daniel. Vidi Daniel. Dia ini salah satu makeup artist yang saat ini lagi dicari banget di Jakarta, bahkan di Indonesia kali ya, gue bisa bilang kayak gitu ya. Yang pasti kok bukan buronan. Nah, pertanyaan pertama nih buat Vidi Daniel adalah, lo kenapa sih milih bidang makeup artist? Kenapa nggak misalkan kayak bengkel montir atau misalkan toko besi atau apa? Kayaknya toko, kayaknya bengkel, kayaknya gitu kan. Kenapa mesti nggak cocok kali ya? Karakternya nggak cocok. Lu lihat kan muka gue bulat-bulat kan gitu. Gue tuh sebenarnya anak fashion design. Oke, fashion design. Jadi dulu pertama kali cita-cita gue tuh sebagai designer, fashion designer. Oke. Dan gue udah pernah menjalani studi di LaSalle, which is itu LaSalle College ya. LaSalle College. Nah waktu itu saya juga ambil majornya tuh fashion design. Jadi ceritanya waktu gue dulu SMA, gue tuh pernah iseng ikut namanya tuh modeling. Oke. Modeling. Ini maksudnya lu jadi model kayak gitu? Iya. Luar biasa ya jadi model. Dengan badan seperti ini. Actually, gue bukan catwalk model sih, gue lebih ke photoshoot model. Gue dulu pernah pose kayak gitu ya. Jadi waktu itu tuh gue pernah deh ikut yang namanya tuh kayak zaman dulu ya, yang terkenal itu Aneka Yes. Oke. Terus apa lagi ya, sebentar. Gadis. Oh gadis enggak? Enggak. Kita bukan gadis soalnya. Gadis. Kau masih gadis atau sudah janda? Nah, terus pada saat itu pertama kali gue tuh pernah di make upin sama makeup artisnya si Aneka Yes. Waktu itu lagi foto buat artikelnya Aneka Yes, dan waktu itu gue lagi di make upin, dan situ gue ngeliat gitu loh, kayak kok makeup itu seru banget ya gitu, dan makeup itu adalah suatu metode yang dimana bisa merubah orang in the better way. Maksudnya ya orangnya biasa menjadi luar biasa gitu loh. Orang yang kayak ya waktu itu gue datangnya dengan muka gue pucet yang apa adanya, dengan di styling, dengan make up, dan itu berubah banget gitu loh, kayak itu interesting banget gitu. Dan waktu itu akhirnya gue kayak pengen coba. Nah awalnya itu gue otodidak. Oh jadi lu nggak ikut kursus, nggak ikut yang namanya kelas apapun untuk permakeupan ini ya? Nah, jadi waktu itu di tahun 2001 gue itu cuma bermodalkan satu palet kosmetik cuma harga 300.000. Oke. Itu di tahun 2001, 300.000 ya zaman itu ya, itu udah lumayan mahal. Sekarang 3 juta lah ya itu. Ini untuk starter kit ya, mungkin untuk saat ini ya. Terus di situlah gue pertama kali sangat interest banget dengan makeup. Nah pada saat gue mempunyai si palet untuk starter kit itu, korban pertama yang menjadi model gue adalah nyokap, adik gue, nenek gue, almarhum nenek gue, dan mbak-mbak di rumah. Terus mulai kapan lu ngerasa bahwa oke, gue mau ngambil jalan hidup sebagai makeup artist dibanding sebagai fashion designer yang lu udah pelajarin bertahun-tahun kayak gitu? Itu terjadi di tahun 2013. Gila, 10 tahun kemudian? Yes, jadi waktu itu saya masih menjalankan pekerjaan sebagai fashion designer. Waktu itu saya kerja di garment. Di beberapa garment yang cukup ada nama. Sampai di tahun 2013 gue tuh bener tinggalin semuanya, dan gue ngerasa oke, it's my time to be move on, dan kayak gue nggak bisa kerja sama orang terus menerus gitu loh. Dan akhirnya di situ sempat kayak ada self introspection sebenarnya, kayak kok gue ngerasa kayak makeup itu lebih challenging untuk kedepannya gitu loh. Dan akhirnya gue tinggalin itu semua kerjaan-kerjaan gue sebagai fashion designer, dan akhirnya gue akan fokus 100% ke dunia permakeupan. Gitu. Jadi start dari 2013 sampai sekarang udah 2013 sampai sekarang lebih kurang hampir 7 tahun lah ya. Lo udah bergelut di dunia permakeupan nih. Secara serius. Kalau untuk bergelut di dunia permakeupan dari tahun 2003. Selama 7 tahun ini pernah nggak sih lo ngalamin kayak
klien yang bener-bener, lu happy, dia happy banget, lu juga happy banget, dan lu nggak akan bisa ngelupain itu. Tapi sebaliknya juga, ada nggak pengalaman lu make upin satu orang yang ternyata bagi dia, aduh kurang ini deh. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Padahal semestinya udah oke, tapi karena dia, ya itu tadi, ribet gitu misalkan. Sebenarnya karakteristik klien itu bermacam-macam. Kita nggak akan pernah menemukan klien yang 100% sama. Oke, next question adalah fit. Kan di luar sana banyak banget cowok, cewek atau siapapun dia pasti udah mikir kan, gue kok tertarik ya untuk jadi makeup artist kayak gitu. Nah, dari lo yang udah sekian tahun ada di dalam dunia per make upan ini, ada nggak sih hal tertentu yang mereka mesti tahu? Maksudnya mereka mesti tahu banget kan bahwa untuk jadi makeup artist itu ada hal tertentu yang mereka mesti punya gitu loh. Nah, hal-hal itu apa aja sih? First come to first, talent. Talent itu nggak bohong ya. Lo mesti punya talent dalam hal as a makeup artist Ya. tadi. Dua, itu passion. Karena dengan adanya talent, kamu bisa bereksplor Oke. makeup itu seperti apa perkembangannya, tanpa kamu harus belajar dengan makeup artist A, B, C, D. Kalau kamu talented memang di dunia makeup, dengan makeup, kamu pasti bisa explore dan kamu bisa improving yourself. Dengan kamu lihat tren dari trend forecast dari makeup atau dari mungkin dari Instagram, social media, kamu bisa lihat dari makeup artist A, B, C, D, dan kamu lihat hasil fotonya aja, kamu bisa recreate dengan cara kamu explore diri kamu. Itu adalah poin pertama dari talent. Dua adalah passion. Kamu mesti mencintai kerjaan kamu 100%. Kalau bisa 1000%, 1000%. Karena kenapa? Kerjaan sebagai makeup artist, terutama seperti saya yang bergelutnya lebih ke wedding makeup artist. Oke. Kamu mesti meng-sacrifice yourself, itu a lot. Satu, waktu jam tidur kamu pasti akan kurang. Kamu mesti bangun mungkin sekitar jam 1, jam 2 pagi karena jam 3 udah mesti make upin klien. Benar. Satu hari kamu mungkin bisa make upin klien nggak cuma satu, mungkin bisa 1 pengantin, 2 pengantin, tambah dengan party dan lain-lain, kamu udah pasti whole day kerja gitu loh. Terus physically healthy-nya kamu juga akan kamu sacrifice. Kamu waktu makannya bakal kurang banget, makan Dan berantakan mungkin ya. That's why kalau kamu pengen kerja sebagai makeup artist kayak wedding makeup artist kayak saya ini, kamu benar-benar mesti mencintai banget, mesti passionate banget sama kerjaan kamu, baru kamu bisa accepting semua. Jadi ya semua kerjaan itu semua overall sama, tidak ada yang 100% enak, tidak ada yang 100% nggak enak. Semuanya ada plus minusnya. Jadi yang pertama adalah talent, kedua adalah passion di dalam bidang tersebut. Yang berikutnya apa, Fit? Proses. Jadi jangan sampai ngerasa bahwa gila, gue udah 2 tahun tapi kok kayaknya gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Nah, itu sabar aja gitu. Itu baru 2 tahun gitu loh. Ini yang udah 17 tahun gitu ya. Pokoknya kalau menjalankan segala sesuatu, 100% fokus, jangan pernah cepat menyerah. Do your best, give the best for all of your client. Jangan pernah memilih-milih klien. Saya yang udah kerja selama ini nggak pernah milih-milih klien. Mau klien datangnya yang matanya mungkin sipit, susah apa matanya udah gampang, semua akan kita kerjakan semaksimal mungkin sampai klien kita pada saat kita udah menaruh puas, klien kita tuh super satisfied. Thank you, Vidi. Thank you so much for having me. See you the next video. Bye.